Akhir-akhir ini banyak pelaku UMKM yang sibuk nanya, cari tahu tentang bagaimana cara menggunakan AI agar bisnisnya makin streamline, makin rame. Tapi pertanyaannya, itu berhasil nggak? Banyak nggak yang berhasil? Jadi, apa yang terjadi sebenarnya? Simak terus, di sini kita akan cari tahu. Halo Edseeker, selamat datang di AI Ed Channel. Channel yang akan bantu Anda melihat AI dari perspektif CTO, bukan sekedar bagaimana tutorial menggunakan AI saja. Saat ini banyak UMKM justru fokus ke cara pakai AI. Misalnya ChatGPT caranya gimana, Canva caranya gimana, atau AI tools lainnya dan gimana mereka cari terus cara pakainya sana sini. Bahkan kalau bisa bikin email gratisan terus-menerus agar bisa dapat menggunakan AI dengan gratis. Tapi apa hasilnya? Apakah AI itu membantu atau kerjaan jadi berkurang? Banyak yang bilang malah bikin tambah frustasi gitu. Makin bingung dan kayak kejar-kejaran terus dengan cara pakai tools AI yang baru. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan? Cari lagi AI yang baru. Kayaknya AI yang ini kurang deh. Kurang bagus AI-nya. Atau coba cari teknik lain. Karena kayaknya teknik yang kemarin salah deh. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah bukan karena itu. Bukan karena tools AI-nya, bukan karena Anda nggak bisa cara pakainya. Ini masalah sebenarnya karena tidak adanya alur kerja yang jelas sebelum AI mulai masuk digunakan di bisnis Anda. Karena tanpa workflow yang jelas, AI hanya akan bikin pusing, bukan membantu untuk membereskan masalah. Jadi analogi simpelnya kayak gini, Anda beli 10 blender yang canggih banget, tapi resep masakan aja belum punya. Jadi blender itu bukan yang ngebantu untuk Anda bikin masak jadi lebih cepat, tapi malah cuman buat menuhin tempat-tempat aja dan Anda punya banyak waktu yang dibuang untuk bersihin, ngelap itu si blender mahal. Jadi tujuan awal si blender itu untuk bisa digunakan untuk mempercepat Anda masak, itu nggak terjadi juga gitu. Dan kalau gitu buat apa Anda beli blendernya? Lebih baik Anda punya satu blender aja kan, biasa aja. Anda coba-coba aja dengan, masakan-masakan yang atau Anda mencoba mencari resepnya dulu. Nah, itulah yang terjadi. Bukan AI-nya yang salah atau AI-nya Anda nggak bisa gunakan, tapi ya Anda nggak punya workflow-nya. Jadi, apa itu workflow? Workflow adalah urutan kerja yang terstruktur. Sesimpel itu. Dengan workflow, setiap proses itu jelas definisinya. Contohnya, misalnya workflow untuk orderan, mulai dari pelanggan order, kemudian stok dicek, terus kemudian pembayarannya tercatat, dan sesudah itu follow up pembelian dilakukan. Atau contoh lainnya kayak misalnya seorang arsitek mendapatkan proyek untuk membuat rumah baru. Apa yang dilakukan? Nggak ujuk-ujuk buat rumahnya kan. Arsitek akan mulai dari mendiskusikan mau rumahnya kayak gimana. Terus gambarnya dibuat, revisi dilakukan oleh kliennya. Dan sesudah itu semua RAB-nya dibuat. Dengan workflow yang jelas kayak gitu, AI bisa ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya dengan benar. Contoh misalnya nih, chatbot AI buat bantu jawab pelanggan karena workflow-nya jelas, Anda jadi tahu apa yang bisa dijawab oleh AI, mana yang nggak boleh dijawab oleh AI, dan seterusnya. Ngomong-ngomong, kalau Anda suka dengan konten yang seperti ini, jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga jangan lupa, agar banyak teman Edseeker punya informasi yang sama, dan kalau nanti ada informasi seperti ini lagi, Edseeker akan dinotifikasi. Kita lanjut. Contoh lainnya apa? Misalnya AI bantu bikin laporan otomatis. Dengan Anda tahu dan Anda mengerti workflow yang Anda punya, definisinya sudah jelas, Anda tahu laporan mana yang boleh diotomatisasi oleh si AI. Data apa yang diperlukan supaya laporannya jelas dan format laporannya itu akan seperti apa. Contohnya lainnya lagi, AI mau dipakai misalnya untuk bantu bikin materi promosi supaya promosinya jadi lebih cepat.
Dan dengan workflow yang jelas, AI-nya jadi telah tahu duluan nih, temanya apa, standarnya seperti apa gambar yang harus dipakai, sebagainya. Dengan melihat contoh seperti itu, edge seeker bisa melihat bahwa AI itu nempel, hidup di bisnis, di workflow bisnis yang edge seeker punya. Jadi bukan cuman sekedar menggantikan kegiatan edge seeker yang nggak mau edge seeker lakukan. Coba kita lihat deh studi kasusnya. Misalnya ada workflow tanpa AI seperti catat order manual, cek stok tiap malam, promosi yang jarang diupdate misalnya. Setelah ada workflow-nya kemudian ditempelkan AI-nya, orderan bisa dilakukan dengan WhatsApp melalui chatbot. Dengan cara chatbot-nya sekarang bisa, reply otomatis, oke. Setiap transaksi yang terjadi kemudian AI akan bikin report-nya. AI akan catatkan buat head seeker. Kemudian bikin summary-nya sehingga head seeker tinggal baca, baca laporannya. Tanpa harus, susah-susah lagi untuk head seeker melihat semua transaksinya terus nge-recap dan akhirnya ngebuat summary sendiri. Atau ngebuat promosi di IG Reels misalnya, di-generate aja 1 hari, kemudian untuk 1 minggu semuanya plan-nya sudah dilakukan oleh AI. Kalau seperti itu, udah pasti hasilnya akan jauh lebih cepat, jauh lebih rapi, dan beneran edge seeker sebagai owner dari UMKM-nya, itu punya waktu yang lebih banyak untuk memikirkan strategi lain. Jadi udah cukuplah nanya apa tools AI baru yang bisa dipakai buat ngembangin bisnis atau bantu bisnis jadi lebih cuan. Sekarang mindset-nya yang harus dirubah. Mindset yang benar adalah jangan mulai dari AI, terus lanjut cari kerjaan apa yang bisa digantikan oleh AI itu. Tapi mulai dari workflow yang jelas dulu. Workflow-nya udah jelas, cari AI-nya yang pas buat mengerjakan salah satu bagian di workflow itu, kemudian tempelkan AI-nya sehingga AI-nya bekerja dan hidup di workflow-nya. Ini mirip sebenarnya dengan kita mencari pegawai, benar nggak? Kalau benar, komen di bawah. Kalau kita cari pegawai, bukan kita yang nyari pegawainya terlebih dahulu, terus kita terima, kemudian baru kita pikirin, ini orang bagusnya kerja apa ya? Cocoknya apa ya? Tapi kita pasti akan berpikir dulu, kita punya pekerjaannya yang mau kita delegasikan ke orang. Sesudah kita tahu apa yang mau didelegasikan ke orang, kemudian kita akan nyari orangnya. Kita akan cari siapa yang bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Begitu juga dengan AI harusnya. Bukannya Anda cari belajar gimana cara gunain AI-nya sana sini gitu. Tapi Anda cari tahu dulu workflow-nya, apa yang bisa didelegasikan ke AI, kemudian apa yang Anda harus lakukan, Anda cari AI yang cocok untuk ini apa. Kenapa mindset ini penting? Yang jarang orang sadar adalah AI itu amplifier, bukan sekedar alat canggih buat otomatisasi. Maksudnya gimana? AI akan memperbesar apapun yang terjadi. Kalau alurnya berantakan, AI akan mempercepat kekacauan. Akan makin berantakan. Akhirnya apa? Terjadi kebingungan. Ini yang terjadi apa? Juga sebaliknya, kalau workflow-nya jelas dan AI-nya ditempelin dengan benar, amplifikasi yang terjadi juga akan jadi baik. Kerjaan akan jadi cepat, waktunya lebih banyak yang nggak perlu lagi kita kerjakan, sehingga kita bisa mengerjakan hal lain yang lebih strategis. Jadi buat Anda, para pelaku UMKM, sebelum sibuk belajar tools AI baru, rapihkan dulu workflow bisnis Anda. Buat catatannya, bagaimana kerja alur di bisnis Anda, baru pilih salah satu pekerjaan yang akan didelegasikan ke AI. Dengan cara ini, AI akan jadi pegawai yang benar, bukan jadi pegawai yang akan bikin Anda jadi lebih ribet. Kalau Anda suka insight seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share, biar makin banyak UMKM melek bahwa AI, belajar AI, itu nggak akan membuat bisnis Anda jadi lebih baik. Tapi menggunakan AI di workflow Anda, dan AI-nya ditempelkan ke workflow Anda, itu yang akan membuat AI hidup di bisnis Anda. Sampai ketemu di video berikutnya.